definisi cuaca ekstrim sendiri biasanya memang dilihat dari bagaimana jika cuaca tersebut dibandingkan dengan kondisi normalnya. Jadi memang pada saat ini seperti tadi yang sudah disampaikan, di wilayah Indonesia saat ini sedang mengalami masa musim peralihan ya, musim transisi dari sebelumnya yang relatif lebih basah menjadi lebih kering. Dan ini berakibat pada beberapa daerah berpotensi untuk terjadinya tadi yang disebut dengan cuaca ekstrim. Karena memang ada dua faktor terutama yang sekarang sedang kita lihat berkembang gitu. Yang pertama tadi kita sedang dalam masa peralihan di musimnya. Kemudian untuk beberapa hari terakhir ini kita memang tengah dipengaruhi oleh adanya bibit siklon tropis yang kebetulan ada di bagian utara dan bagian selatan Indonesia. Dan bibit siklon tropis ini mempengaruhi kondisi apa yang kita sebut dengan dinamika atmosfer atau kondisi udara di sekitar wilayah Indonesia. Jadi ada beberapa wilayah yang dekat dengan sumber bibit tropis. Siklon tropis tersebut cenderungnya basah karena adanya potensi hujan yang tinggi, tapi karena ada tarikan udara ke arah dua bibit siklon tropis tersebut menyebabkan wilayah lain di Indonesia itu cenderung lebih kering. Baik, Pak Albert, dengan cuaca seperti saat ini, Anda menyampaikan bahwa tadi sebetulnya kita sedang berada dalam masa peralihan ya. Akan terjadi berapa lama menurut perkiraan dari BMKG? Baik, dari perkiraan BMKG sendiri kita melihat bahwa masa peralihan ini dipengaruhi oleh kondisi suhu muka laut gitu. Kita menyebutnya ada peristiwa La Nina El Nino yang memang dipengaruhi oleh suhu muka laut ini. Nah, pada saat ini memang kondisinya kita sebut dengan kondisi netral dan diprediksikan kondisi netral ini bertahan sampai dengan pertengahan tahun 2023 ini dan beralih ke kondisi El Nino. Perlu kami sampaikan di sini kondisi El Nino biasanya ditandai dengan penurunan potensi hujan atau wilayah Indonesia itu lebih dominan pada kondisi yang kering. Nah, dari prediksi BMKG sendiri memang dari peralihan dari posisi netral ke posisi El Nino ini yang menyebabkan potensi beberapa wilayah di Indonesia itu cenderung lebih kering dan nanti ketika di pertengahan tahun pada saat kita berada pada kondisi El Nino itu dominan atau sebagian besar di wilayah Indonesia itu pada kondisi cuaca yang atau kondisi iklim yang lebih kering. Baik Pak Albert, lalu dengan penurunan potensi hujan lalu kita akan bersiap dengan potensi kekeringan. Sebetulnya hal-hal apa saja yang mungkin boleh diwaspadai dan juga diantisipasi oleh masyarakat dengan adanya peralihan musim atau cuaca ini? Ya, jadi dengan adanya peralihan cuaca ini memang tadi potensi untuk munculnya cuaca ekstrim menjadi lebih tinggi. Jadi kami menghimbau bagi masyarakat untuk terus memantau informasi peringatan dini dari BMKG terkait dengan cuaca ini. Kemudian yang harus diperhatikan juga karena kondisinya memang tidak menentu gitu. Jadi untuk aktivitas yang ada potensi untuk terpapar kondisi cuaca ini, kita harus menyikapi dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri. Kemudian untuk yang wilayah terdampak seperti di sekitar Sumatera dan Kalimantan, wilayah yang terdampak untuk potensi kebakaran hutan dan lahan juga harus bersiap-siap karena memang potensi munculnya El Nino ini bisa berdampak pada munculnya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah tersebut.